Perkenalkan, nama saya Marta Mark dari Prodi S1 Kebidanan Reguler semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara memandikan bayi. Yang pertama, cara memandikan bayi. Memandikan bayi menjadi suatu momen yang dinantikan sekaligus membuat gugup bagi para orang tua baru. Tidak sedikit orang tua yang khawatir saat memandikan bayi karena takut jatuh dan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan bayi tersebut. Memandikan bayi baru lahir juga tidak perlu terlalu sering. Hal yang paling penting yaitu saat mengganti popok bayi, kita juga bisa sekalian membersihkan tubuhnya. Kita bisa memandikan bayi 3 kali seminggu selama tahun pertamanya. Itu sudah cukup, tetapi walaupun bayi dimandikan hanya 3 kali dalam seminggu, kita juga harus tetap mencuci muka, leher, tangan, dan bagian kemaluan dan pantatnya setiap hari. Memandikan bayi baru lahir memang tidak bisa sembarangan, termasuk soal waktu. Hindari memandikan bayi setelah minum ASI. Memandikan bayi setelah perutnya terisi bisa membuat bayi tersebut merasa tidak nyaman. Selain itu, jika ia merasa perutnya tertekan, maka akibat yang dapat membuat bayi tersebut muntah. Kita bisa memandikan bayi di pagi hari ketika suasana hati bayi sedang baik dan ia tidak begitu mengantuk. Memandikan bayi di sore hari juga tidak jadi masalah. Hal yang penting yaitu pastikan suhu airnya pas dan bayi tidak kedinginan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perlengkapan yang dibutuhkan saat memandikan bayi. Ada beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan saat memandikan bayi baru lahir, yaitu yang pertama, waslap lembut, ember atau bak mandi kecil, sabun dan sampo khusus bayi, handuk yang disarankan yang ada penutup kepala atau hondi, popok kering, pakaian ganti, dan pakaian gantinya. Yang kedua, cara memandikan bayi yang baru lahir yang tali pusarnya belum lepas. Kebanyakan bayi berusia di bawah 2 atau 3 minggu tali pusarnya belum lepas. Hati-hati karena biasanya tali pusar bayi masih sedikit basah dan sebaiknya tidak kena air. Untuk itu, kita bisa memandikannya dengan cara menyekat tubuhnya dengan waslap atau kain lembut. Berikut ini adalah caranya. Yang pertama, gunakan alas dengan permukaan datar. Alasi meja atau permukaan yang datar seperti lantai dengan alas empuk yang tahan air atau handuk lembut. Kita juga bisa melakukannya di meja untuk mengganti popok bayi. Baringkan bayi terlentang, kemudian tahan bagian belakang, kepala dan lehernya dengan salah satu tangan kita. Yang kedua, usap dengan lembut. Setelah dibaringkan, usap tubuh bayi dengan lembut mulai dari kepala terlebih dahulu, lalu wajah, telinga, dada, punggung, dan sampai kaki. Usapkan secara perlahan dengan menggunakan waslap yang sudah dibasahi dengan air yang cukup hangat. Ini salah satu langkah dari cara memandikan bayi yang baru lahir. Setelah tubuhnya basah, usap lagi dengan waslap dengan sabun yang sangat lembut dan aman untuk bayi baru lahir. Yang ketiga, bersihkan kedua kelopak mata. Untuk membersihkan kedua kelopak mata bayi, siapkan 2 lembar kapas lembut yang tidak banyak seratnya. Mulailah dari bagian mata yang dekat dengan hidung dan usap ke arah luar. Ulangi pada kelopak mata satunya dengan kapas yang baru. Hati-hati saat mengusap wajah. Hindari air masuk ke dalam mulut yang bisa membuat bayi tersedak. Yang keempat, bersihkan setiap sela-sela tubuh. Pastikan Anda juga menyeka lekukan-lekukan tubuhnya seperti ketiak, leher, belakang telinga, dan lutut. Bagian belakang. Ini termasuk cara memandikan bayi baru lahir yang tepat. Berikutnya, membersihkan alat kelamin. Akhiri dengan membersihkan alat intim dan pantat bayi mulai dari depan ke belakang. Angkat bayi dan dengan kedua tangan kita dan bungkus dengan handuk kering. Pastikan semua bagian sudah bersih sampai tidak ada feses bayi yang tertinggal. Yang terakhir, ayun-ayun sebelum
dipakaikan baju. Sebelum memakai popok atau baju, peluk dan timang-timang bayi tersebut. Hal ini bisa memberikan rangsangan bagi indera perabanya, sekaligus membangun ikatan yang kuat antara kita dan bayi. Namun jangan terlalu lama karena bisa membuat si bayi kedinginan. Berikutnya cara memandikan bayi baru lahir yang tali pusarnya sudah lepas. Setelah tali pusar bayi lepas dan bekas lukanya mengering, kita bisa memulai memandikan bayi di dalam bak mandi. Berikut ini adalah cara memandikannya. Yang pertama, siapkan air hangat. Siapkan bak mandi bayi dengan air hangat dengan suhu kira-kira 30 derajat Celcius setinggi 5 cm, kemudian pindahkan bayi ke dalam bak mandi dengan posisi agak tegak. Tahan bagian belakang, kepala dan leher bayi dengan tangan kita yang tidak dominan, artinya gunakan tangan kiri untuk tidak kidal dan tangan kanan untuk yang kidal. Berikutnya, usap tubuh dengan lembut. Setelah menahan bagian belakang kepala dan leher, kita bisa mulai mengusap dengan lembut wajah si kecil memakai waslap. Ikuti dengan kepala dan sekujur tubuhnya, lalu tuang sabun mandi yang aman untuk bayi baru lahir di waslap. Usap lagi wajah dan seluruh badan bayi. Jangan lupa untuk membersihkan setiap lekukan dan lipatan tubuhnya, tak perlu sampai ke dalam telinga atau hidung. Berikut, bersihkan area lipatan. Bersihkan kedua kelopak mata bayi dengan kain lembut atau kapas yang tidak banyak seratnya. Akhiri dengan membersihkan pantat bayi dan area kelamin mulai dari depan ke belakang. Berikutnya, biarkan bayi menikmati waktu mandi dengan cara membiarkan bayi berendam di dalam bak mandinya untuk memberi stimulasi indera peraba bayi. Biarkan bayi menikmati waktu mandinya dengan tuangkan air hangat dan ke perut atau bahunya pelan-pelan. Angkat bayi dengan kedua tangan kita dan bungkus dengan handuk yang kering. Peluk dan timang-timang bayi setelah mandi untuk menjalin ikatan dan kasih sayang antara ibu dan anak. Setelah itu, pakaikan pakaian yang lembut untuk bayi agar dia merasa nyaman. Hal berikutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan agar kulit bayi tidak cepat kering. Kulit bayi lebih tipis dan rapuh dari orang dewasa dan membutuhkan perawatan yang sangat lembut. Kulit bayi biasanya menyerap dan menurunkan kelembapan lebih cepat sehingga membuatnya mudah kering. Berikut beberapa hal yang dilakukan sebagai cara memandikan bayi baru lahir tanpa membuat kulit kering. Yang pertama, perhatikan waktu mandi. Pastikan kita memandikan bayi tidak lebih dari 10 menit. Selain karena bayi bisa kedinginan, mandi terlalu lama bisa membuat bayi kulitnya keriput. Kemudian hindari meninggalkan bayi terlalu lama berendam dengan air bersabun. Yang kedua, oleskan pelembab setelah mandi. Setelah mandi, kita dapat oleskan pelembab pada kulit bayi masih lembab dan baru saja dikeringkan dengan handuk. Jika kulit masih kering, perlu dioleskan 2-4 kali sehari. Gunakan krim pelembab dengan kandungan lanolin yang mampu melindungi kulit bayi dari iritasi seperti ruang popok dan ruang pipi. Dengan begitu, kulit bayi terasa lebih nyaman. Berikut, hindari sabun mengandung deterjen atau berbusa. Gunakan bahan pembersih kulit yang lembut untuk bayi dan tidak mengandung banyak sabun. Hindari mandi busa karena ini dapat menghilangkan minyak alami dari kulit. Hindari juga sabun antibakteri yang kaya akan wewangian karena bisa mengiritasi kulit. Pilih sabun yang memiliki pH netral. Yang berikut, pakai baby oil. Kita juga bisa memberikan minyak bayi setelah badan kering dilap oleh handuk. Pilihlah baby oil yang mudah diserap dan ringan. Jika minyak tidak cepat diserap,
dan tubuh bayi tetap berminyak setelah dioleskan justru akan memudahkannya terjadi iritasi. Apalagi jika kita tinggal di tempat panas dan bayi cenderung berkeringat. Hal berikutnya, manfaat mandi untuk bayi baru lahir. Mandi memiliki manfaat yang baik, tidak hanya untuk bayi yang baru lahir, tetapi juga orang tua karena mampu membangun ikatan antara orang tua dan bayi. Berikut beberapa manfaat mandi untuk bayi baru lahir. Yang pertama, meningkatkan ikatan batin. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memandikan bayi baru lahir adalah cara untuk meningkatkan ikatan batin antara orang tua dan bayi. Kita bisa menghabiskan waktu berdua dengan si bayi dengan bisa membuat bayi tersebut merasa bahwa ia diperhatikan. Merawat bayi juga sebagai salah satu cara untuk memberitahu bayi tersebut bahwa kita peduli padanya. Saat memandikan bayi, kita bisa memberikan dia isyarat seperti tatap matanya, lemparkan senyum, dan mainkan jari-jari kecilnya. Itu akan membuatnya semakin nyaman dengan kita. Berikutnya, membuat bayi belajar. Mandi juga menjadi salah satu kegiatan belajar untuk bayi, namun tentu saja bukan belajar hal yang berat dan sulit. Salah satunya yaitu bayi belajar melatih indera perabanya, merasakan guyuran air dan usapan waslap membuat indera perabanya bisa membedakan tekstur halus dan kasar. Tetap pastikan bahwa bayi merasa senang ketika sedang mandi. Hal ini dilakukan agar suasana hati bayi tetap terjaga dengan baik dan mandi bukan menjadi sesuatu yang menakutkan baginya. Yang berikut, menenangkan bayi yang rewel. Saat bayi yang baru lahir rewel dan menangis tanpa henti, orang tua pasti merasa cemas dan bingung. Hal yang ada di pikiran orang tua mungkin apakah ia merasa sakit atau mungkin tidak nyaman. Untuk itu, memandikan bayi ternyata bisa menjadi salah satu cara agar ia kembali merasa nyaman. Kita bisa membuat bayi tersebut lebih nyaman dan memijat bayi setelah mandi dengan lotion atau minyak telon yang sering dipakai. Baik, mungkin sekian presentasi atau materi yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan atau pertanyaan, bisa diberikan secara via chat atau WA kepada saya. Terima kasih.